Chapter 250 novel The Beginning After the End. The Beginning After the End sebuah serial novel bergenre fantasi yang sangat seru. Dan sekarang gue mau nyeritain tentang Raja Grey yang berinkarnasi ke dunia dengan banyak mantra di dunia itu. Tapi sebelum memulai kontennya, boleh nih tolong pukul tombol subscribe-nya, siapkan earphone-nya, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan selamat datang di Sebelum ke chapter 250, gue mau ngasih cuplikan sedikit tentang chapter 249, di mana Arthur sedang melawan Nico yang berinkarnasi menjadi Elijah. Karena Elijah ingin mengambil Thesia untuk menjadikannya wadah inkarnasi Cecilia, dan Sylvie yang menghilang dan meninggalkan motif lavender berwarna emas, dan motif itu berpindah ke tubuh Arthur. Dan Sylvie yang mengatakan, cobalah untuk tetap hidup saat aku pergi. Sylvie berkata sembari tersenyum. Chapter pun ditutup oleh Sylvie yang menghilang. Dan sekarang lanjut ke chapter 250 yang berjudul Kegelapan. Awal cerita dimulai saat Arthur sedang melayang-layang di dalam warna hitam tanpa pantulan cahaya atau benda apapun. Di tempat gelap itu pun tidak ada suara, rasa, ataupun bau. Dan dari sini gue mau ceritain yang berada pada sudut pandang Arthur, dan kata saya berarti itu adalah Arthur. Di dalam kegelapan itu saya tidak bisa merasakan apa-apa. Saya mencoba menekuk jari tangan dan kaki saya. Aku mencoba membuka lubang hidungku, membuka mulutku, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Saya bahkan tidak bisa merasakan diri saya bernapas. Rasa takut menguasai dengan cepat. Dan itu tidak datang dalam tanda-tanda fisiologis yang saya biasa alami. Tidak ada detak jantung, tidak ada nafas yang cepat, dan tidak ada tubuh yang gemetar. Sial. Aku berharap bisa merasakan apapun untuk memverifikasi bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kesadaranku. Tapi saya terjebak di sini seiring berjalannya waktu tanpa ada cara untuk melacak. Saya mencoba segalanya untuk tetap waras. Saya berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Saya mencoba menggigit lidah saya sendiri, namun tidak ada sensasi. Dan saya menjadi semakin marah dengan setiap detik subjektif yang berlalu. Kegilaan dan menyebar menutupi setiap sudut kesadaran saya, namun halusinasi yang saya harapkan tidak pernah datang. Tak satu pun dari gejala kegilaan dapat terwujud di dunia yang tidak memiliki apa-apa lagi, dan tubuh yang saya bahkan tidak yakin saya miliki, apalagi rasakan. Saya segera menjadi bosan dengan rasa takut, kecemasan, ketakutan, dan paranoid yang tak henti-hentinya mencengkram isi perut saya. Bahkan, jika saya memiliki bagian dalam kenangan yang terasa seperti berada di ujung lidah, hipotesis saya tidak pernah menjangkau untuk saya kenang kembali. Waktu berlalu, tetapi dalam keadaan tidak ada apa-apa. Bahkan sulit untuk menebak apakah itu berjalan cepat ataupun lambat. Hanya seketika aku merasakan sedikit tusukan di lenganku. Lenganku aku tersentak dan pingsan. Saya merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, saya merasakan tusukan lain. Kali ini menusuk dada saya. Duri-duri itu segera meningkat menjadi nyeri yang menusuk tajam, tetapi saya tidak peduli. Bahkan rasa sakit adalah bukti yang dapat diverifikasi bahwa saya ada di luar kesadaran saya. Saya menunggu serangan rasa sakit berikutnya. Perasaan jarum mendidih yang masuk ke setiap pori-pori saya akan membuat saya gila. Dari siksaan yang mereka sebabkan, tetapi setelah ribuan tahun subjektif dari ketiadaan literal, saya menyambut setiap putaran yang semakin menyakitkan dari rasa terbakar. Rasa sakit yang menusuk di setiap milimeter tubuhku. Yang lebih menarik, penglihatan saya mulai cerah sampai kekosongan saya berubah menjadi semakin terang. Itu mungkin berasal dari rasa sakit yang saya alami, tetapi ketika warna putih menutupi penglihatan saya merasa seperti pernah mengalami ini sekali sebelumnya. Tidak, tolong jangan bilang aku berinkarnasi lagi. Gelombang kepanikan menyusulku saat aku mendekati awan putih yang kabur. Mataku terbuka lebar untuk melihat bahwa tatapanku yang kabur sejajar dengan tanah. Pipiku menempel rata pada lantai yang licin dan keras. Segera, saya mencoba untuk bergerak, mencoba meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya sekali lagi bukan bayi yang baru lahir. Saya tidak bisa memulainya lagi. Dan tidak untuk sekarang. Terlalu banyak yang harus dilakukan, begitu banyak orang yang harus saya lindungi. Ibuku, adikku, Virion, Thesia, dan Sylvie. Aku berjuang bahkan untuk mengangkat kepalaku. Rasa sakit menusuk masih menyelimuti seluruh tubuhku. Ini bukan pertanda baik. Tubuhku terasa asing bagiku, berat dan kaku seperti mengenakan baju zirah yang dirancang untuk spesies berbeda, atau mungkin jauh lebih besar. Aku membuka paksa bibirku dan memaksakan catatan dari tenggorokanku. Suara bariton jelas yang familiar terdengar di telingaku, membuatku merasa lega. Aku menggerakkan gigi dan menelan mengirimkan sengatan panas ke tenggorokanku. Dan ya, saya punya gigi.
Tidak lagi takut akan kemungkinan bahwa saya sekali lagi masih bayi. Saya berusaha untuk bangkit. Mencoba mengangkat tangan saya adalah rintangan besar pertama menuju tujuan saya. Saya mungkin juga mencoba mencabut salah satu pohon berusia berabad-abad di hutan El Sair, karena tubuh saya tidak mau bergerak. Sebaliknya, saya bertemu dengan gelombang rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuh saya, seperti seseorang mencoba memijat saya dengan tongkat berduri yang telah dinyalakan dengan api. Setelah beberapa kali mencoba untuk mengangkat tubuh saya sendiri dan pingsan beberapa kali karena rasa sakit yang datang setelahnya, saya menyerah. Tetap saja saya agak lega dengan rasa sakit itu. Bukan dengan cara masokis, tetapi kenyataan bahwa saya bisa merasakan sakit berarti bahwa tubuh saya mungkin saja terluka daripada lumpuh total. Dan setelah sekian lama dihabiskan dalam kegelapan abadi, bidang pandang terbatas yang saya miliki di ruang tempat saya berada masih merupakan pemandangan untuk sakit mata. Di dekat dinding lengkung yang melintas bidang penglihatanku, sepertinya aku berada di ruang belingkar yang besar. Pilar putih mulus tanpa bekas pembusukan menahan langit-langit. Cahaya halus yang hangat bersinar terang dari tempat lilin yang berbaris di sepanjang dinding, tersebar merata setiap beberapa kaki, sementara tanda yang familiar namun tak terbaca tergolek di antara mereka. Saya mengalihkan pandangan dari cahaya yang menggoda dan fokus pada tanah, atau lebih khusus lagi, apa yang ada di tanah. Darah. Banyak sekali. Tapi darahnya sudah kering kecoklatan dan berlapis di sudut tempat lantai bertemu dengan dinding. Sulit untuk mengatakan berapa lama dinding dan lantai telah berlumuran darah. Tetapi karena semakin banyak area genangan darah kering menjadi terlihat, semakin aku melihat dengan lebih hati-hati. Sepertinya ini adalah semacam alasan untuk orang yang terluka atau binatang yang terluka. Aku menggigil membayangkan monster mana yang haus darah berdiri di belakangku. Dalam kondisi rentanku, satu-satunya sumber kenyamanan datang dari kenyataan bahwa saya belum makan. Saya mencoba bergerak lagi, tetapi tidak berhasil. Saya masih merasa seperti berada di dalam semacam cangkang setiap kali saya mencoba bergerak, seolah-olah tubuh ini bukan milik saya. Setelah waktu berlalu dan saya kehabisan detail di dinding, tanah, dan pilar untuk mengalihkan perhatian saya, kenangan yang tidak diinginkan dan menyakitkan yang saya dorong mulai muncul kembali. Aku bertarung melawan Nico yang telah berinkarnasi menjadi tubuh Elijah. Sebenarnya Elijah mungkin selalu menjadi Nico. Aku ingat Elijah memberitahuku bagaimana ingatannya sebelum tiba di kerajaan dwarf. Semuanya kabur. Aku ingat Tesia mengorbankan dirinya sendiri karena aku tidak bisa menang melawan Cadel, sabit yang telah membunuh Sylvia. Saya ingat secara kebetulan bahwa saya dapat memanfaatkan Aether untuk menciptakan tidak hanya dimensi saku, tetapi juga gerbang teleportasi, menggunakan mendali yang dibuat oleh para penyihir kuno. Saya tahu saat itu bahwa saya tidak akan berhasil. Tubuhku hampir tidak bisa berfungsi berkat keinginan naga Sylvia, dan juga itu membuatku tetap hidup. Saya tahu bahwa begitu saya menarik Ramheart, saya akan merasakan dampak penuh dari tubuh lebih rendah, yang menyerah pada dari mengeksploitasi mana dan Aether sedemikian rupa. Dan saat itulah ingatan yang paling menyakitkan muncul kembali, seolah-olah itu dicap ke dalam otak saya. Saya dapat mengingat saat-saat terakhir saya bersama Sylvie sebelum dia mendorong saya ke portal yang tidak stabil. Air mata pun terbentuk, mengaburkan pandangan saya saat isak tangis mengancam akan keluar di tenggorokan saya yang kering. Setiap kali aku menjamkan mata, ingatan tentang Sylvie yang menghilang tepat di depanku terus berulang. Dari ikatan yang kami bagikan, saya tahu bahwa dia telah menggunakan seni Aether yang kuat untuk pada dasarnya mengorbankan tubuh fisiknya sendiri untuk menyelamatkan saya. Aku membencinya karena mengorbankan dirinya sendiri, tapi lebih dari itu aku membenci diriku sendiri karenanya. Aku telah begitu terperangkap dalam mencoba menangani semua caraku untuk menyelamatkan Tesia, untuk membalaskan dendam terhadap sabit yang membunuh Sylvia, untuk menghadapi dan mengalahkan Nico atau masa laluku, sehingga aku tidak bisa menghargai satu orang yang berdiri di dekatku. Saya melalui itu semua. Aku menganggapnya biasa dengan asumsi dia akan selalu ada di sini bersamaku. Dan sekarang dia sudah pergi. Perutku sakit dan dadaku menegang saat aku menahan isak tangis lagi. Aku menjamkan mata, menggeretakkan gigi untuk mencoba menahan diri. Tapi saya tidak bisa. Aku kehilangan Sylvie, satu-satunya yang telah tinggal bersamaku jauh lebih lama daripada orang lain di dunia ini. Mencoba menyelamatkan semua orang. Aku menghela nafas, mengeluarkan isak tangis yang bergema di seluruh ruangan seolah mengejekku. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk berkembang dalam kesedihan dan mengasihani diri sendiri. Tetapi saya tiba-tiba tersentak oleh sensasi jarum peniti yang mengalir di seluruh tubuh saya. Mengejutkan, seolah jutaan serangga merayap di sekujur tubuhku di bawah kulitku. Gelombang lain datang, kali ini lebih kuat, lebih menyakitkan.
Dan gelombang terakhir yang saya ingat rasanya seperti jutaan serangga di bawah kulit saya telah keluar dari tubuh saya. Pada saat saya membuka paksa mata saya dan merasakan lengket dingin dari air liur menggenang di bawah pipi saya tahu saya telah pingsan. Mengangkat wajahku dari lantai yang basah, aku berbalik. Momen singkat kegembiraan karena saya benar-benar bisa bergerak terganggu oleh rasa haus yang luar biasa. Menelan sedikit air liur yang tersisa untuk melembabkan tenggorokanku yang kering, aku mendorong diriku dari punggungku. Gerakannya terasa hilang dan tubuh saya masih terasa kaku dan asing. Tapi saya masih bersemangat dengan berbagai hal gerakan yang baru. Duduk di tanah, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah kedua tangan saya sendiri. Tanganku pucat, hampir putih, tapi bukan hanya itu, tidak ada satu cacat pun di tangan saya yang bisa saya lihat. Kapalan di telapak tanganku yang telah menumpuk selama bertahun-tahun memegang pedang tidak bisa ditemukan. Bekas luka yang berserakan di buku-buku jari saya dari pertempuran telah hilang. Bahkan bekas luka di pergelangan tangan saya yang saya terima saat bertarung melawan penyihir beracun itu, pengikut pertama yang pernah saya lawan, hilang, digantikan oleh kulit yang halus dan seperti mutiara. Sepertinya Sylvie melakukan lebih dari sekadar menyembuhkan luka dari penyalahgunaan Realm Heart PCQ. Aku menggerakkan gigiku, mencoba menyingkirkan pikiranku tentang pengorbanan ikatanku sebelum aku menyerah pada lubang ketakutan yang lebih dalam. Aku terus mempelajari tanganku, memperhatikan semakin banyak perbedaan setiap detik. Lenganku masih kencang dengan otot yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun pelatihan, tetapi juga lebih tipis. Tangan saya juga terlihat lebih kecil dan jari-jari saya lebih halus. Tetapi itu mungkin karena tidak adanya kapalan dan bekas luka. Hanya ketika tatapanku beralih ke lengan bawahku, lebih khusus lagi dengan kiriku, aku merasakan sakit yang tajam di dadaku. Tanda itu hilang. Hah? Saya pun tergagap. Kepanikan muncul dalam diriku sekali lagi saat aku mulai memutar lenganku dengan panik untuk melihat apakah itu ada di sisi lain. Entah bagaimana, tanda itu hilang. Tanda yang saya dapatkan setelah membentuk ikatan saya dengan Sylvie telah benar-benar lenyap di samping semua bekas luka dan kapalan yang melukai tangan dan lengan saya. Sebelum kamu menangis, lihat ke kananmu. Sebuah suara yang jelas dan sinis terdengar di dekatnya. Tidak terancam oleh suara itu karena suatu alasan aku menoleh ke kanan untuk melihat batu warna-warni sebesar telapak tanganku. Mataku membelalak dan karena naluri belaka aku terjun ke arah batu warna-warni dan meraihnya untuk melihatnya lebih dekat. Ya, itu ikatanmu, kata suara itu singkat. Sebelum bayangan hitam muncul di pandangan periferal saya, sebuah surat wasiat hitam seukuran kelereng besar terlihat, kecuali tetesan air mata hitam yang mengambang ini memiliki sepasang mata tajam. Putih bersih yang menatap ke arahku dan dua tanduk kecil menonjol di sisi kepalanya. Aku merasakan mulutku terbuka ketika aku mencoba untuk berbicara, tetapi sebelum aku bisa melanjutkan, wasiat hitam itu berbentuk tetesan air mata dengan tanduk dan mata melayang. Sekarang melayang lebih dekat ke arahku. Itu mencelupkan seolah membungkuk kepadaku dan berbicara dengan nada yang berlebihan. Salam tuanku, yang menyedihkan. Aku adalah Regis, senjata perkasa yang akhirnya terwujud dan merangkak keluar dari metaforismu. Asik.